Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nurul Komariah, Nurul Huda Khairul Arifin, dan Rizmanesha Ainul Jannah. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Rekayasa Video untuk Pembelajaran PAI. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian dan fungsi media pembelajaran. Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar, yaitu pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Dan media adalah sebuah alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Jadi, dapat dijelaskan, media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran. Pengertian ini dijelaskan dengan menurut beberapa ahli, yaitu media pembelajaran meliputi 3 jenis, yaitu alat bantu mengajar, alat peraga dalam mengajar, dan sumber belajar. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Fungsi utama media pembelajaran adalah untuk tujuan instruksional, di mana informasi yang terdapat dalam media harus melibatkan peserta didik, baik dalam bentuk mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Di sini ada juga fungsi media pembelajaran secara umum, yaitu dapat memperluas penyajian pesan, dan yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Selanjutnya, meningkatkan kegairahan belajar siswa, dan yang terakhir, memberikan rangsangan yang sama seperti pengalaman atau motivasi yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu tentang karakteristik video pembelajaran. Nah, selanjutnya setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu yang mana dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Kemudian, Kem juga mengemukakan karakteristik media yang dapat dilihat untuk membangkitkan rangsangan seluruh alat indera, bahwa karakteristik merupakan dasar pilihan media yang disesuaikan dengan situasi pembelajaran tertentu. Nah, poin selanjutnya yaitu Gerlah dan Eli mengemukakan tiga karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu atau kurang efektif dalam melakukannya. Nah, tiga karakteristik itu apa saja? Yaitu yang pertama fiksatif, yang kedua manipulatif, yang ketiga distributif. Nah, fiksatif itu menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Kemudian yang kedua manipulatif, yaitu mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu distributif, yaitu menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara kebersamaan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nurul Huda. Ya, terima kasih. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan kelebihan media pembelajaran yang berbasis video ya. Jadi media pembelajaran yang menggunakan audio visual, khususnya pada pembahasan kali ini yaitu video, itu memiliki beberapa kelebihan yang menurut saya cukup efisien untuk diterapkan dalam sebuah pembelajaran, terutama ketika pada masa pandemi COVID yang semacam ini. Untuk beberapa kelebihan diantaranya yang pertama yaitu dapat mengatasi keterbatasan jarak jauh dan juga dapat
mengatasi keterbatasan waktu. Jadi tidak terikat oleh jarak dan waktu. Mengapa? Karena berbasis video ini kita bisa mengaksesnya dengan mudah dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dan singkat. Jadi cerita-cerita, misalnya kalau video ini yang berbasis pada film ya, yang misalnya videonya berbentuk film, yaitu nanti bisa diringkas. Peristiwa-peristiwa pada masa lalu itu bisa diringkas, tidak selama cerita pada kenyataan yang ada di aslinya gitu loh maksud saya. Jadi peristiwa-peristiwa itu nanti realistis dan juga singkat. Kelebihan yang selanjutnya yaitu video dapat diulang jika memang diperlukan. Artinya video bisa di-pause dan juga bisa di-play kembali. Ketika memang kita merasa pemutarannya itu kecepatan, itu bisa di-play atau bisa di-pause dan di-play kembali. Atau bisa diulangi kembali materi yang belum kita pahami. Selanjutnya yaitu terkait dengan pesan yang disampaikan menggunakan video. Audio visual atau video itu cenderung lebih mudah diingat dan difahami karena tidak bisa dihindari bahwa kemampuan biasanya cenderung manusia itu lebih kepada otak kanan yang lebih mudah untuk menangkap. Jadi untuk mengingatnya itu kita lebih mudah. Selanjutnya yaitu memberikan gambaran yang gamblang dan juga jelas. Nah, di situ itu ada kesalahan salah ketik ya. Jadi di situ maksudnya gamblang dan juga jelas. Jadi gambaran yang ditampilkan itu bisa jelas. Yang selanjutnya dapat menambah atau menumbuhkan minat belajar serta dapat memotivasi siswa untuk giat belajar. Jadi dengan video biasanya ketika saya masih tingkat madrasah aliyah terdahulu, ketika memang pembelajaran itu menggunakan video itu terasa enjoy dan enak. Jadi menambah minat siswa itu untuk belajar dan untuk lebih giat lagi belajar. Misalnya dengan video-video pembelajaran yang di situ di dalamnya terdapat sebuah motivasi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu segala sesuatu yang memiliki kelebihan pasti memiliki kekurangan atau kelemahan ya tentu. Itu merupakan suatu yang normal. Jadi untuk kelemahan media pembelajaran yang berbasis pada audio visual, utamanya pada video, itu sebenarnya ada beberapa. Namun yang bisa saya cantumkan di sini adalah kelemahan yang sangat terlihat, yaitu terlalu menekankan kepada materi daripada proses dari pengembangan materi tersebut. Jadi terlalu pada penekanan materi daripada proses dalam mengembangkan atau proses pengembangan materi itu sendiri. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang berbasis video atau audio visual yang berupa video itu merupakan suatu media pembelajaran yang dipandang cukup efektif untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Jadi secara tidak langsung media pembelajaran menggunakan video ini sangat diperlukan untuk menambah minat belajar peserta didik dan juga bisa digunakan sebagai jalan keluar untuk mengatasi kemerosotan prestasi atau hasil belajar peserta didik. Karena faktanya atau kenyataannya media pembelajaran menggunakan yang berbasis kepada video itu mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga minat belajar peserta didik. Demikian kesimpulan dan juga materi yang bisa kami sampaikan. Saya harap materi ini bisa membantu teman-teman untuk
menjadi bekal kelak ketika menjadi pengampu atau pendidik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak terus ya video ini sampai akhir tanpa skip. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih, mungkin dari saya, dari kami pribadi, dari kami para pemateri, banyak kekurangan, banyak ungkapan yang mungkin kurang enak didengar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami para pemateri banyak kurang mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.